Halo rekan-rekan pembelajar hukum, senang sekali bisa menemani kalian hari ini. Nah, mengawali langkah kita di dunia akademik hukum pidana, hari ini kita bakal membedah sebuah materi eksplanasi yang jujur saja sangat esensial. Materi ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS dan dirancang sebagai referensi pengajaran komprehensif yang bisa kalian akses secara online kapan saja. Fokus utama kita di modul I ini adalah mengkaji dasar-dasar dan ruang lingkup dari apa yang sebenarnya menjadi objek studi kriminologi. Jadi, siapkan catatan kalian karena kita akan langsung menyelami fondasi dari ilmu yang luar biasa dinamis ini. Oke, biar terarah. Ini dia peta jalan kita hari ini untuk membedah apa yang sering disebut sebagai segitiga kriminologi. Kita mulai dari pengantar definisi kriminologi, lanjut ke analisis perbuatan kejahatan, lalu masuk ke telaah pelaku kejahatan dan mengamati reaksi masyarakat. Terakhir, kita akan tutup dengan refleksi kritis dan daftar pustaka. Sip, mari kita masuk ke bagian pertama. Sebelum kita jauh-jauh menganalisis sebuah kejahatan, kita harus nanya dulu nih ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan dari ilmu kriminologi ini? Masalah apa yang mau dipecahkan? Untuk menjawab itu, kita butuh pandangan dari ahlinya. Pernah dengar W.A. Bonger? Beliau ini salah satu tokoh klasik yang menyatakan kalau kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Perhatikan kata seluas-luasnya di situ. Bonger menempatkan kriminologi bukan sekedar ilmu pelengkap hukum pidana loh, tapi lebih sebagai sebuah disiplin murni yang melihat kejahatan itu ibarat penyakit masyarakat, sebuah fenomena sosial yang butuh observasi yang benar-benar mendalam. Tapi, coba kita bandingkan pandangan klasik tadi dengan tokoh modern seperti Edwin H. Sutherland dan Donald R. Creasy. Mereka ngasih definisi yang jauh lebih terstruktur. Menurut mereka, kriminologi itu mencakup 3 proses utama yang saling nyambung. Mulai dari proses pembuatan hukumnya itu sendiri, lalu proses pelanggaran hukumnya, sampai ke bagaimana masyarakat bereaksi terhadap pelanggaran tersebut. Kelihatan kan pergeseran fokusnya? Kriminologi itu nggak cuma mikirin si penjahatnya aja, tapi juga menyoroti sistem hukum dan masyarakat di sekitarnya. Ini benar-benar sebuah sistem yang utuh. Dan kompleksitas tadi menciptakan sebuah wilayah irisan yang sangat unik. Kalau kita perhatikan irisan ini, objek studi kriminologi ternyata nggak cuma terbatas pada perbuatan yang resmi dilarang sama KUHP aja. Ruang lingkupnya meluas sampai ke tingkah laku yang melanggar norma sosial atau yang bikin masyarakat resah, meskipun perbuatan itu belum diatur secara formal oleh hukum negara. Menarik banget kan? Nah, pemahaman tadi membawa kita langsung ke titik pertama dari segitiga kriminologi kita, analisis perbuatan atau unsur kejahatannya itu sendiri. Apa sih sebenarnya yang bikin sebuah tindakan dilabeli sebagai kejahatan? Para sarjana hukum dan kriminolog biasanya ngelihat kejahatan pakai 2 kacamata utama. Dari perspektif yuridis, kejahatan itu hitam di atas putih. Pokoknya kalau perbuatan itu melanggar undang-undang pidana formal, ya itu kejahatan. Sangat simpel. Tapi dari perspektif sosiologis, pandangannya jauh lebih luas. Kejahatan dilihat sebagai segala kelakuan yang merugikan, asusila, dan bikin goncang tatanan sosial masyarakat. Gak peduli perbuatan itu udah ada pasalnya atau belum di undang-undang. Nah, ilmu kriminologi itu tugasnya menyeimbangkan kedua kacamata ini. Malahan pandangan ini ditarik lebih ekstrim lagi sama aliran kriminologi kritis. Mereka punya satu statement yang cukup mind-blowing. Kejahatan adalah konstruksi sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya, suatu tindakan itu nggak serta-merta jahat dari sananya. Tindakan itu baru jadi kejahatan karena masyarakat atau pihak yang punya kuasa yang mendefinisikan dan melabeli tindakan tersebut sebagai perbuatan kriminal di waktu dan tempat tertentu. Oke, mari kita beralih dan melihat bagaimana konsep tadi ngebangun titik kedua dari segitiga kita. Telaah pelaku atau si penjahatnya itu sendiri. Siapa sih mereka ini dan kenapa mereka ngelakuin itu? Dulu banget, aliran positivis itu yakin kalau penjahat itu memang udah beda dari sananya dibanding orang biasa. Entah itu karena genetikanya, secara biologis, atau psikologis. Kayak ada bakat jahat bawaan gitu. Tapi, teori kriminologi modern jelas membantah keras hal itu. Tokoh seperti Emil Durkheim dengan teori anominya menjelaskan kalau orang biasa, orang biasa kayak kita, itu bisa banget terdorong lakuin kejahatan kalau ada tekanan struktur sosial yang kuat, ketimpangan ekonomi, atau pas masyarakat lagi kehilangan pegangan normanya. Jadi, kejahatan itu lebih ke produk interaksi sosial, bukan cuma sekedar pilihan bebas individu atau murni genetika. Jadi, poin krusialnya ada di interaksi sosial tersebut yang dijelaskan dengan sangat apik lewat teori pelabelan dari Howard S. Becker.
Becker ini berargumen kalau reaksi masyarakat terhadap suatu perilakulah yang sebenarnya melahirkan kejahatan. Gini logikanya, ketika masyarakat ngasih cap atau label penjahat ke seseorang, orang itu seringkali malah menginternalisasi label tersebut. Dia merasa ditolak dari masyarakat normal, dan akhirnya, ya dia beneran terdorong masuk ke karir kejahatan yang sesungguhnya. Tanpa sadar, masyarakat itu kadang menciptakan penjahatnya sendiri. Pemahaman soal pelabelan ini jadi jembatan yang sempurna banget buat ngebahas titik ketiga sekaligus terakhir dari segitiga kita, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya. Kalau kita ngomongin reaksi masyarakat, ada pembagian yang sangat menarik antara reaksi formal dan informal. Reaksi formal itu yang sehari-hari kita lihat, ada polisi, pengadilan, dan penjara. Ini bentuk delegasi kekuasaan masyarakat ke negara. Tapi di sisi lain ada reaksi informal kayak sanksi sosial dari tetangga, pengucilan, atau bahkan main hakim sendiri yang seringkali muncul secara organik dan spontan. Dan jujur aja, terkadang reaksi informal ini dampaknya bisa jauh lebih kejam dan ninggalin bekas psikologis yang lebih permanen daripada hukuman penjara itu sendiri. Nah, reaksi-reaksi yang kita bahas tadi pada dasarnya punya dua tujuan utama. Pertama, reaksi preventif yang fokusnya jelas ke pencegahan. Gimana caranya kejahatan nggak kejadian sejak awal, entah lewat kontrol sosial, siskamling, atau teknologi keamanan. Kedua, reaksi represif yang merupakan langkah setelah kejadian. Fokusnya menindak dan menghukum si pelaku. Disinilah kriminologi berperan membedah kedua reaksi ini buat bantu pembuat kebijakan ngerancang sistem hukum yang nggak cuma asal menghukum, tapi juga efektif memulihkan keadaan dan mencegah hal yang sama terulang lagi. Nggak kerasa kita sudah sampai di bagian kelima, refleksi dan daftar pustaka. Semua ketajaman analisis yang kita bahas hari ini tentunya didukung oleh literatur-literatur berbobot ya, mulai dari karya klasik Bonger, Sutherland, sampai modul-modul pengajaran kriminologi nasional, yang semuanya dirangkum dengan sangat baik oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum LS. Jadikan sesi eksplanasi online ini sebagai referensi utama yang bisa kalian putar ulang untuk proses belajar, dan pastikan kalian juga ngecek literatur aslinya untuk eksplorasi yang lebih dalam lagi. Nah, sebagai penutup diskusi akademis kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang cukup berat buat kalian renungkan rekan-rekan pembelajar. Kalau kejahatan itu sebagian besar adalah konstruksi sosial dan reaksi masyarakat justru bisa memicu lahirnya label penjahat, lalu sejauh mana sih hukum pidana kita ini benar-benar objektif dalam menilai suatu perbuatan? Apakah keadilan yang kita agungkan itu mutlak, atau jangan-jangan cuma cerminan dari struktur sosial yang lagi berkuasa aja? Silakan bawa pertanyaan ini ke ruang diskusi kelas kalian masing-masing ya. Akhir kata, saya ingin membacakan sebuah pesan yang sangat inspiratif dari Pak Fajrin, dosen Universitas Muhammadiyah Pontianak. Beliau berpesan, semoga materi eksplanasi ini menjadi jembatan, pengantar bagi yang baru memulai, penguat bagi yang sedang menempuh studi, serta pengingat bagi yang telah lebih dahulu mendalami ilmu hukum. Terima kasih banyak sudah belajar bareng hari ini, tetap semangat dan sampai jumpa di pembahasan modul kita yang selanjutnya.